Kalian tahu nggak sih sengketa bisnis itu apa? Kalau nggak tahu, sini dah gue kasih tahu. Sini deh biar gue yang jelasin. Sengketa bisnis itu adalah konflik atau permasalahan yang terjadi pada pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis. Nah, sengketa bisnis itu ada beberapa jenisnya teman-teman. Yang pertama itu ada sengketa kontrak. Yang kedua itu ada sengketa kemitraan. Yang ketiga itu ada sengketa haki. Yang keempat itu ada sengketa perusahaan dengan pemerintah. Selanjutnya itu ada sengketa konsumen. Keenam ada sengketa karyawan. Ketujuh itu ada sengketa distribusi atau pemasok. Apa sih kerangka hukum sengketa bisnis yang meliputi 1. Hukum bisnis, 2. Yurisdiksi dan lembaga penyelesaian ligitasi dan non-ligitasinya. Hukum bisnis itu ada apa aja sih? 1. Hukum perdata. Hukum perdata itu ada contohnya itu seperti hukum yang mengatur pengelolaan kontrak dan melawan hukum dalam transaksi bisnis. Terus yang kedua itu ada hukum perusahaan. Hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur berdirinya, pengelolaan, dan pembubarannya suatu perusahaan. 3. Hukum investasi. Hukum investasi itu adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban para investor serta perlindungan investasi. Yang keempat, ada hukum kekayaan intelektual. Hukum kekayaan intelektual itu seperti hukum yang mengatur hak cipta, paten, merek, dan desain industri. Oke, itu yang melindunginya. Terus yang kelima itu ada hukum arbitrase. Arbitrase itu adalah upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Oke, selanjutnya itu ada namanya penyelesaian sengketa bisnis. Ada 3 cara. Yang pertama litigasi, yang kedua non-litigasi. Kalau litigasi itu melalui pengadilan guys, pengadilan niaga dan juga pengadilan umum. Kalau non-litigasi itu ada namanya arbitrase, atau ya secara nggak langsung sih ini ya, tanpa melalui pengadilan. Nah, ada juga yang namanya alternatif guys, yaitu mediasi dan negosiasi. Oke, dadah. Latar belakang sengketa dalam bisnis udah dibahas. Terus juga kerangka hukum sengketa dalam bisnis udah dibahas juga ya. Sama yang terakhir itu cara penyelesaian apabila perusahaan itu mengalami sengketa bisnis juga udah dibahas. Nah, selanjutnya kita itu akan membahas dampak apabila perusahaan itu tidak menyelesaikan sengketa dalam bisnis. Nah, sengketa dalam bisnis itu berpengaruh pada 3 aspek utama pada perusahaan. Yang pertama itu aspek finansial, yang kedua aspek reputasi, dan yang ketiga itu aspek operasional. Yang pertama aspek finansial itu tuh berhubungan dengan biaya-biaya operasional yang sangat tinggi. Misalnya perusahaan ketika mengalami sengketa dalam bisnis itu pasti membutuhkan penyelesaian dengan bantuan lembaga hukum atau pusat pengaduan hukum, dan itu akan membutuhkan budget yang besar banget gitu. Yang kedua itu adalah aspek dari reputasi. Apabila perusahaan ini tidak menyelesaikan sengketa dalam bisnisnya, itu akan menciptakan citra yang negatif terhadap masyarakat. Yang ketiga itu adalah aspek dari operasional. Nah, apabila perusahaan mengalami sengketa dalam bisnis, terus juga terikat dengan kontrak perusahaan lain, nah nantinya itu akan terjadi pembatalan kontrak dan juga pembatalan proyek secara sepihak, dan itu akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar banget. Oke, tadi kan udah dijelasin tuh semuanya. Tinggal strategi pencegahannya aja nih yang belum. Nah, strategi pencegahan dan mitigasi sengketa itu melibatkan beberapa langkah yang dapat membantu kita untuk mencegah maupun menangani potensi perselisihan. Nah, strateginya apa aja tuh? Nah, yang pertama itu membuat perjanjian yang jelas dan komprehensif. Caranya menyusun kontrak yang secara tegas mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban pihak-pihak terkait. Nah, kemudian yang kedua yaitu menggunakan manajemen risiko. Manajemen risiko itu mengidentifikasi sumber atau potensi masalah yang akan terjadi sebelum terjadinya sengketa. Nah, yang ketiga yaitu pentingnya negosiasi dan diplomasi. Untuk apa? Untuk meningkatkan komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman.
Nah, yang terakhir yaitu audit hukum dan kepatuhan. Caranya, kita bisa menggunakan jasa konsultan hukum atau tim hukum internal untuk memantau kontrak dan aktivitas operasional bisnis.